Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Puluhan ekor babi di Mimika mati terserang penyakit flu babi. Polisi pastikan korban tenggelam di Pelabuhan Merauke karena kecelakaan. KPU Mimika gelar simulasi pemungutan suara. Sudah sepekan peternak babi di Timika, Papua Tengah resah. Pasalnya puluhan ekor babi milik mereka mati terserang virus flu babi Afrika. Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini tengah berupaya mencegah agar penyakit ini tidak meluas karena mereka khawatir bisa memukul usaha peternakan rakyat. Salah satu langkah pencegahannya dengan tidak mengizinkan peternak menjual atau mengeluarkan babi yang sehat maupun yang tidak sehat dari kandang. Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan menyuntik serum konvalesen untuk meningkatkan kekebalan tubuh babi yang terserang flu babi agar kondisinya tidak semakin parah. Jadi kita sudah sosialisasi dari kandang di kandang ya, teman-teman dari dinas ini sudah bekerja keras, mereka sudah turun, turun ke kandang-kandang kita sebarkan di beberapa distrik, 3 distrik ya, yang kantor-kantor lurah, mereka ngumpul di kantor lurah. Jadi kita sudah dengan membawa brosur-brosur sudah sampaikan kepada masyarakat untuk mereka tidak menjual babi yang sakit ataupun yang mati. Kemudian ya kita berupa himbauan ya, tidak membuang bangkai babi yang mati. Misalkan mungkin untuk tanam, kemudian disiram disinfektan. Kita ada disinfektan juga. Oh ya, sambil sosialisasi kita juga distribusi disinfektan. Kita kasih kepada peternak untuk mereka lakukan penyemprotan setiap hari di kandangnya. Karena kita untuk meminimalisir penyebaran virus. Ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya dinas peternakan. Jadi peternak masyarakat itu punya tanggung jawab untuk sama-sama kita bagaimana kita memutus rantai ini. Jadi tolong dipahami kenapa mungkin kita membuat larangan untuk menjual dalam waktu yang sementara ya. Sambil kita evaluasi karena kita lagi fokus ini sekarang bagaimana kita memutus rantai itu supaya tidak semakin menyebar. Saat ini ada 3 distrik di Timika yang diduga terjangkit virus flu babi. Ada dari dinas peternakan datang memberikan penyuluhan soal wabah ini. Kami diminta untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin, minimal 1 minggu 3 kali. Ini untuk mengatasi agar supaya virus-virus yang dari luar bisa dimatikan. Jadi itu yang barusan dilakukan penyuluhan. Kalau di sini kita masih zona hijau. Zona hijau di sini kita peternak di sini ada yang sudah punya ratusan ekor. Waring, karanet. Yang kedua desinfektan dan vaksin kolera. Dan kami berterima kasih sudah diberikan skopet dari Dinas Peternakan untuk pencegahan lebih lanjut. Ya, ada pengendalian dari Dinas Peternakan. Pemerintah mengimbau warga agar menyemprot kandang dengan disinfektan serta membagikan serum antibodi kepada peternak babi. Peternak babi juga berharap pemerintah menyediakan lahan untuk babi yang mati agar tidak menular ke babi yang sehat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Kematian Martinus yang tenggelam di Pelabuhan Laut Yosudarso, Merauke, masih menjadi tanda tanya masyarakat Merauke. Warga menduga Martinus bukan terjatuh, sebagaimana yang diberitakan selama ini, melainkan ada unsur kesengajaan. Namun isu itu dibantah Wakapolsek KP3 Laut Yosudarso, Ibtu Slamet. Ia mengatakan Martinus murni terjatuh dari dermaga lalu tenggelam. Jasadnya baru ditemukan Minggu pagi sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Selain itu dari hasil otopsi, di tubuh Martinus juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kasus temu mayat itu sebelum terjadi ada laporan pengaduan daripada keluarga korban, adanya korban yang hilang. Ya, itu disebabkan karena terjatuh dari atas kapal yang saat itu sandar di Pelabuhan Yosudarso, Merauke. Lalu atas pengaduan tersebut dari pihak Polsek KPL menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Basarnas untuk dilakukan pencarian. Memang untuk sementara tidak ada unsur-unsur kekerasan pada tubuh mayat yang ditemukan. Lalu temuan mayat tersebut kita buatkan laporan polisi dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak unit reskrim Polsek KPL. Sejauh ini perkembangan hasil penyelidikan masih terus didalami ya, terhadap semua pihak. Dari pihak Polsek KPL mengarahkan untuk lebih percaya penanganan yang dilakukan oleh unit reskrim. Tim SAR menemukan jasad Martinus, pria berusia 28 tahun yang terjatuh dari Pelabuhan Yosudarso, Merauke pada Sabtu lalu. Jasad korban ditemukan tersangkut di pohon bakau sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Mimika menggelar simulasi pemilihan dan pemungutan suara yang berlangsung di halaman kantor KPU. Simulasi pemungutan suara sengaja digelar KPU agar seluruh petugas mengetahui tugasnya masing-masing. KPU juga menilai kinerja seluruh saksi dan aparat keamanan yang berjaga agar nanti saat pencoblosan bisa mengantisipasi segala bentuk protes. Maka seluruh KPPS yang sudah ditugaskan masing-masing mengecek pada saat masuk siapa, dan mereka harus tunjukkan KTP, namanya sudah sesuai di TPS itu, maka dia wajib masuk. Dan apabila yang bersangkutan contohnya mendesak, itu berarti pastinya mungkin tim peluncur ya, tim peluncur yang dipasang oleh caleg-caleg. Jadi harus pastikan ada, bisa buktikan dia punya datanya itu di DPT online. Bapak Ibu bisa minta KTP-nya dari KPPS, bisa minta KTP-nya dan bisa cek langsung di DPT online. Di DPT online salah satu contohnya, saya KTP di Arwono di TPS 4. Saya tidak punya hak untuk menyalurkan. Maka cek yang bersangkutan datang, TPS-nya di tempat lain tapi mendesak, maka harus kasih geser ke TPS asli. Kami selaku pemerintah selama ini terus dan akan terus mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari pelaksanaan pemilu dan pemilu kada tahun 2024. Mulai dari tahapan awal maupun pada saat pelaksanaan dan juga pada setelah pelaksanaan. Karena kita tahu kegiatan pemilu ini kan merupakan kegiatan nasional, bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, yaitu KPU dengan Bawaslu, tapi menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Kita tidak ingin bahwa penyelenggaranya siap, pemerintahnya siap, namun masyarakatnya yang kurang siap. Warga diminta datang tepat waktu pada 14 Februari mendatang karena TPS akan ditutup pada pukul 14.00. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Assalamualaikum.
Tempat pemungutan suara akan dibangun pada tanggal 13 Februari di seluruh TPS yang tersebar di Merauke. Ketua Panitia Pemilihan Distrik Merauke memastikan TPS dibangun sehari sebelum pencoblosan. TPS itu dilaksanakan H-1. Pembagian undangan itu mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Dan kami berharap deadline waktu yang sudah menjadi jadwal dari KPU ini nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana supaya membantu teman-teman KPPS ini bisa mendapat uang yang cukup untuk kerja-kerja mereka di tingkat panitia pemungutan suara. Di distrik Merauke terdapat 16 kelurahan dan 2 kampung dengan 774 TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke memberikan pembekalan kepada seluruh anggota KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Anggota KPPS mendapat materi tentang tata cara penghitungan suara di TPS. Menurut Ketua Panitia Pemilihan Daerah Merauke Daniel Teranano, pembekalan bagi anggota KPPS penting agar saat bertugas bisa langsung membantu pemungutan suara berjalan lancar. Khusus untuk penguatan kapasitas dari kelompok pemungutan suara di tingkat TPS. Jadi hari ini ketiga dari tiga hari yang kami sudah skedulkan untuk melakukan bimbingan terhadap kurang lebih 2.236 anggota KPPS di distrik Merauke yang memiliki 2 dapil, yakni dapil 1 dan dapil 2 di Kabupaten Merauke, distrik Merauke. Materinya yang diberikan apa saja, Pak? Materi yang kami bawakan atau kami berikan penguatan kepada teman-teman KPPS ini, yang pertama sehubungan dengan tugas wewenang dari anggota ketua dan anggota KPPS. Kemudian yang kedua tentang etika dari seorang kelompok pemungutan suara di tingkat KPPS. Kemudian yang berikut terkait dengan penempatan lokasi TPS dimaksud, lalu denanya seperti apa, kemudian informasi tentang surat suara berkaitan dengan 5 surat suara yang akan digunakan dalam proses pemilihan di 14 Februari besok. Berdasarkan catatan KPU Merauke ada 3.700 anggota KPPS yang akan bertugas di 16 kelurahan dan 2 kampung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petani asal Papua di Kampung Sarsang, Semangga Jaya, Merauke, meminta bantuan traktor dari pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian. Kelompok tani di kampung ini sebelumnya memiliki traktor, namun rusak dimakan waktu. Mereka berharap pemerintah daerah membantu petani asli Papua agar bisa bersaing dengan petani pendatang. Ya, hambatannya itu seperti traktornya tidak ada, jadi kami tidak bisa menanam padi. Ya, kami tidak bisa mengolah karena alat-alat pertanian yang tidak ada. Nah, makanya kami tidak bisa menanam padi. Ya. Dulu ada memang. Dulu memang ada. Hanya sekarang sudah rusak. Jadi kami mau perbaiki, kami tidak punya dana. Begitu. Jadi apa harapan Bapak dengan pemerintah ini? Harapan Bapak, khususnya untuk Kampung Sarsang, Dusun Sarsang, harapan kita itu harus pertama, satu harus dimekarkan kampung. Karena sudah 15 tahun ini Sarsang itu masih dalam pembinaan Desa Yasa Mulia, kampung ini. Terus traktor, itu diutamakan, hand traktor atau gonder, itu diutamakan untuk kita bisa menanam, itu untuk alat pertanian. Kendati traktor sangat dibutuhkan, petani asli Papua juga menghadapi kendala saat mengoperasikannya, salah satunya biaya perbaikan yang mahal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan membuat terobosan dengan membuat program sekolah sepanjang hari.
Program ini diterapkan di Sekolah Dasar Inpres 11 Ponda sebagai percontohan. Para murid senang sistem belajar seharian di sekolah mulai pukul 6 pagi hingga 4 sore, Senin sampai Jumat. Sejak pagi mereka sudah berada di sekolah. Mereka sudah mandi, dan setelah sarapan dan ibadah, mereka mulai belajar. Pihak sekolah juga tidak khawatir mereka akan terlambat datang ke sekolah. Materi pelajaran yang diberikan juga banyak berkaitan dengan kearifan lokal, seperti belajar membuat papeda. Tentu, bagi anak-anak, pelajaran ini menyenangkan karena menjadi bagian dari keseharian mereka. Kalau pas udah makanan itu terus udah fajar, kamu senang gak tidak? Senang. Belajar begini senang ya? Iya. Itu kamu makan apa aja? Biasa kalau pulang dari sekolah aku bikin apa di rumah? Cita-citanya jadi apa? Sebagian besar anak-anak pedalaman Papua masih asing dengan pendidikan dan sekolah, sehingga program sekolah sepanjang hari ini diharapkan bisa merangsang mereka untuk belajar. Makanya luar biasa. Ya. Tadinya anak-anak yang kita memulai pada tanggal 16 Oktober itu, saya ada di kelas-kelas semua yang sampai kelas 6 itu minta maaf agak susah memang. Ya hari ini dari kelas 3 itu mereka sudah luar biasa perkembangannya. Nah ini kita harapkan dengan nanti ke depan kita sudah membangun fasilitas sarana prasarana yang memadai. Saya kira anak-anak anak-anak Papua terutama lewat SSK ini akan selesai. Anak-anak ini sudah bisa mampu membaca, menulis, menghitung, dan juga bahasa Indonesia yang bagus, bahasa Indonesia yang benar, itu kita bisa dapat. Pemkab Sorong masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk membenahi pendidikan. Anak-anak di pedalaman atau pelosok masih sulit mendapatkan akses pendidikan yang layak. Topan melaporkan dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.